Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita dengarkan tausiah dari Ustaz Abdul Somad, akan diawali dengan penggalungan sal Palestin kepada Ustaz Abdul Somad dan Habib Novel yang akan disampaikan oleh Ustaz Fadil Rahmi dan Tengku Balia. Dan persilakan. Yang pertama akan diserahkan kepada Habib Novel, yang akan dikalungkan oleh Bapak Gubernur. Dan berikutnya kepada Ustaz Abdul Somad. Sebagai bukti cinta kasih kita kepada saudara kita di Palestina. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada arah puncak di malam yang mulia ini. Tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Abdul Somad LCMA. أيها السادة الحضور، سنتمتع الآن بتوصية من فضيلة الأستاذ عبد الصمد، فليتفضل فضيلته مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Presiden Republik Indonesia tahun 4000 Masehi. Ini membatalkan prasangka dan mengatakan akan terjadi kiamat tahun 1500. Maka oleh sebab itu kita berbahagia malam ini. Jangan larut dalam kesedihan. Tanggal 24 Desember tahun 1000, oh bukan 1000. Rusak saya hitungan tahun nih gara-gara presiden nih. Tanggal 24 Desember tahun 2004 saya pun sampailah ke Maroko kuliah. Lalu kemudian
26 kawan di sebelah kamar saya menangis berteriak keras. Namanya tak saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Menangis dia, oh, kata dia di kamar sebelah kami. Heran, kenapa? Ada apa? Kenapa menangis? Rupanya baru saja mendapat telepon bahwa keluarga yang berada di Aceh kena musibah besar tanggal 26 Desember tahun 2004. Musibah itu bernama tsunami. Itu saya sendiri mengalami, melihat sahabat kehilangan kerabat-kerabatnya 2 hari setelah saya sampai di Maroko. Tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26. Hari berikutnya kami masuk ke kampus Darul Hadis dirawat kerajaan Maroko. Semua dosen, sahabat, karyawan datang mengerumuni kami. Abdul Somad, bagaimana keadaan keluargamu di Indonesia? Saya katakan dalam keadaan sehat walafiat. Tapi katanya tsunami. Saya bilang saya di Riau. Jadi bukan kena tsunami, tidak. Dari Banda Aceh tempat tsunami berapa jauh? 24 jam. Bukan kau rupanya kan. Hari ini setelah 13 tahun lamanya barulah saya datang kemari. Sudah pernah berceramah ke Maulabuh, sudah berceramah ke Langsa, sudah berceramah ke beberapa tempat, tapi kata Ustaz Zul Arafah, kalau belum ceramah di Banda Aceh, belum sampai ke Aceh. Luar biasa, memang jamaahnya tak bertepi, macam melihat tepi lautan, tak bersulut. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat, barakah dan ridha. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya diberi kesempatan 30 menit, lebih lama sedikit dari presiden. Berarti siapa yang lebih hebat, presiden atau saya? Tapi malam ini melimpah ruah jamaah, saya berpikir tak sampai setengah jam. Ini nampaknya 20 menit selesai. Melihat jam sudah jam 11. Apalagi tadi begitu dinyanyikan lagu Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Ini nampaknya tak jadi pengajian. Mana jamaah bersemangat semuanya. Begitu bangkit lagu Qamarun, 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 Qamarun sidna Nabi, Qamarun, Qamarun, engkaulah bulan di tengah gelapnya malam. Ternyata bulan di tengah malam gelap gulita jahiliyah, datanglah dia sang penerang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di samping bulan itu ada bintang-bintang yang turun ke bawah. Bapak Ibu tak nampak, kami dari atas ini nampak. Itulah hebatnya, Masya Allah, tabarakallah. Begini masyarakat Aceh memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di awal-awal saya pulang kuliah menjadi ustaz penceramah, betul kata Habib Nafel Al-Idrus, memang banyak yang tak percaya saya ustaz. Padahal sudah pakai sarung, pakai baju koko, pakai sorban, pakai peci, tak juga dia percaya saya ustaz. Gimana saya mau meyakinkan dia? Apa mungkin saya harus berkata, akulah ustaz? Sampai akhirnya suatu hari ada video yang dikirim melalui WhatsApp. Kalau anda mau belajar, belajarlah kepada Ustaz Abdul Somad. Diakui ilmunya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tajam kata-katanya.
sahabat berkirim video itu kepada saya, dikirim jauh dari Solo, bukan Solo Tigo dan bukan Soloist, tapi benar-benar Solo. Yang mengirimkan video itu sahabat, yang berbicara itu adalah Al-Habib Naufal Al-Idrus, yang gambarnya dari telunjuk beliau menunjuk satu, artinya percayalah kepada ustaz yang satu di sebelah saya. Maka sejak hari itu percayalah orang bahwa saya ini ustaz. Yang selama ini ragu-ragu, langsung ini yang mengatakan saya ustaz bukan sembarangan. Al-Habib. Mengapa disebut Al-Habib? Diambil dari kata hub, cinta, karena kita mencintainya. Betul? Mengapa kita mencintainya? Karena akhlaknya, karena ilmunya, karena agamanya, karena taatnya. Tapi lebih daripada itu, menetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan saya ustaz itu tak tanggung-tanggung, langsung Arab Quraisy. Itu yang bersorban di sebelah itu Arab Quraisy. Kalau yang pakai peci di sebelahnya Arab-Arab cemas. Ke Bali tak masuk, ke Hong Kong diusir balik. Masya Allah. Maka tapi tanggung jawab saya besar setelah video itu. Semua bertanya ke saya, kapan ke Solo? Kapan ke Solo? Kapan ke Solo? Kapan ketemu Habib Novel? Kapan ketemu Habib Novel? Di airport. Ustaz Somad, Ustaz dicari Habib Novel. Ustaz Somad, Ustaz mau diundang Habib Novel. Beban dalam pikiran saya. Sampai tak selera saya makan. Tapi tadi Ustaz Fadil Rahmi tidak memberitahu saya bahwa Ustaz Habib Novel yang akan memberi tausiah. Tadi di airport, betapa terkejutnya saya begitu saya lihat, Masya Allah, Habib Novel. Maka hilanglah beban pikiran saya selama ini. Insya Allah selesai ini agak gemuk saya sikit. Silakan. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung tali hubungan silaturahim dengan kerabat Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai, min an asila ila qarabati, daripada menyambung hubungan dengan kerabatku sendiri. Begitu kata Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, lebih cinta, lebih sayang kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini adalah malam bersilaturahim bersama para habaib, bersama para tengku-tengku, bersama para pimpinan daya, bersama para alim ulama, bersama gubernur pimpinan kita, bersama bapak wali kota, bersama bapak bupati, bersama bapak-bapak anggota legislatif DPRD. Kita semua yang hadir malam ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Memang beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang ke Banda Aceh, tapi mesti tanggal 4. Ustaz bisa tak ceramah tanggal 4? Saya lihat kalender dulu Bu. Saya bisanya tanggal 6. Oh tak bisa Pak Ustaz, mesti 4. Gimana kalau kita mundur sehari, tambah sehari? Tidak 4, tidak 6, tapi 5. 5 pun tak bisa. Harus 4. Kenapa 4? Karena tanggal 4 itulah saya terakhir jadi wali kota. Tapi hari ini segala beban itu semuanya hilang dan sirna. Beban dengan ibu wali kota hilang, beban dengan Habib Novel hilang, dan beban yang paling besar adalah beban diusir dari Hong Kong. Luar biasa. Begitu cara orang Aceh menghilangkan orang yang sedang susah hati dari hatinya. Hilang, diambil air, disiram ke kepalanya. Ambil daun, diikat, sejuk. Diambil air, habis itu saya ditanya, Ustaz Somad gimana? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Saya khawatir kalau saya bilang, gimana? Gundah gulananya sudah hilang? Belum. Tidak lagi sini disiram.
Hanya saja satu yang belum. Pakai celana seragam Aceh, pakai baju Aceh, pakai shawl Aceh, pakai topi Aceh. Satu yang saya tak dikasih, rencong Aceh. Karena ini hati masih panas ini. Kasih nanti kemana-mana perginya. Jadi untuk sementara ini tak usah kasih dia rencong, kasih mikrofon aja. Saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di Kuala Namu Airport Internasional, Ustadz Somad ini foto 13 tahun yang lalu di markas Brimob. Saya lihatlah gambar itu, maaf, gambar jenazah yang menghitam dan membiru saudara kita. Mungkin dia adalah ibu kita, mungkin mereka adalah ayah kita, mungkin mereka adalah paman kita. Mereka mati, tidak. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka tidak mati, bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kau yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Mereka hidup. Di mana mereka hidup? Inda rabbihim yurzaqun. Mereka bersama dengan Allah dan mereka mendapatkan rezeki yang tak putus-putusnya. Kalaupun meleleh air mata kita, bukan menangis karena tidak ridha. Kalaupun menangis kita, menangis karena yang kita tangisi adalah kita. Mereka sudah jelas mati syahid, kita yang tak jelas, tak mati konyol, tak mati kakak. Oleh sebab itu, melihat gambar-gambar yang dipajang 13 tahun yang lalu, saya sangka gambar 13 tahun lalu yang dipajang, rupanya gambar saya yang sekarang. Mengenang mereka 13 tahun yang lalu, berpikir tentang kita. Mereka sudah meninggal dunia karena musibah. Tadi Habib Novel Al-Idrus sudah berkata, yang meninggal karena banjir, yang meninggal karena tertimpa, yang meninggal karena api, yang meninggal mengandung melahirkan. Insya Allah karena niatnya baik mereka mati syahid. Adapun kita tak perlu suudzon kepada mereka. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal dunia, sebut yang baik-baiknya saja. Andai kita sebut buruknya, belum tentu dia sejelek yang kita sangka. Dosanya dapat, pahala tidak sama sekali. Sedangkan mereka sudah mendapatkan kematian yang baik dalam keadaan husnul khatimah, maka kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pikirkan adalah, aku nanti mati bagaimana? Apakah mati ditikam orang, atau mati karena sakau, atau mati karena ingin mabuk, duit tak ada, dibuat kopi campur spiritus, akhirnya diminum, kepanasan, menggelegak, menggelupur, masuk ke parit, mati. Apa dan bagaimana kita mati di masa akan datang? Maka pikirkanlah bagaimana shadaqatus sirri, sedekah secara sir, tadfa'ul mitata su, menolak mati jelek. Tiap hari, tiap petang, tiap pagi, tiap malam kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup usia kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Bagaimana menolak su'ul khatimah? Banyak-banyak sodako, bukan bersomat. Banyak-banyak bersodako. Sodakoh yang paling afdal apa ya Rasulullah? Mengenang makcik, pakcik, orang tua kami dulu yang sudah meninggal dunia. Bagaimana cara kami mengenang mereka ya Allah? Bagaimana cara kami mengenang mereka ya Rasulullah? Datanglah saat bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, emakku, ibuku meninggal dunia, apa atasadaqu anha? Apakah kalau aku bersedekah, sedekahnya sampai pada mereka? Kata Nabi, tasaddaq, ya Sa'ad, bersedekahlah, sedekahnya sampai. Ayyus sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum. Siapkanlah air. Maka tadi disiapkan air. Melihat dari botolnya, saya ceramah setengah jam. 300 ml. Maka di tempat kita tidak perlu sedekah air minum, karena air sudah banyak. Di bawah air, di atas air, di tengah air.
Oleh sebab itu maka kita tak lagi bersedekah air. Kenapa di Makkah, di Madinah bersedekah air? Karena susah mendapatkan air. Di Palestina menggali bermeter-meter ke bawah, 100 meter sumur bor baru menemukan air. Maka sedekah air. Tempat kita sedekah apa? Yang paling penting saat ini menyelamatkan generasi bangsa kita adalah sedekah mendirikan sekolah Islam. Allahu Akbar. Dari teriakannya nampaknya paling tidak satu orang 100 juta. Allahu Akbar. Kami kurang sih. Maka yang punya tanah, wakafkanlah untuk buat sekolah Islam, menyelamatkan anak cucu generasi bangsa masyarakat Aceh bil khusus dan NKRI di masa akan datang. Sudah terlalu banyak yang mencaci kegelapan. Kenapa gelap? Kenapa mati lampu? Kenapa begini? Kenapa begini? Sumpah serapah. Tapi ada yang menyalakan lilin kecil, maka balik terang benderang. Dayah-dayah yang sudah didirikan oleh wali-wali Allah, Syekh Krungkali, Syekh Mudawali, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ulama-ulama besar Aceh yang tak dapat saya sebut satu persatu, maka hidupkan kembali tradisi ini. Ini yang kami bicarakan lama tadi tentang Al-Habib Novel Al-Idrus. Apa kata beliau? Kenapa sekolah peninggalan penjajah tapi ketika tamat orang bangga, sedangkan sekolahnya para ulama yang mengusir penjajah sekarang orang malu. Anak saya yang pertama insinyur, anak saya yang kedua advokat, anak saya yang ketiga seniman. Itu nanti yang paling bodoh dimasukkan sekolah agama. Oleh sebab itu dirikanlah sekolah. Alhamdulillah ada orang Aceh yang sekarang tinggal di Malaysia pakai jubah, pakai sorban, tapi menekuni bidang pesawat. Pesawat dia kata. Kadang kita ni gaya metal, mesin jahit pun tak tahu. Luar biasa. Pakai jubah, pakai sorban. Saya ni orang Aceh Ustaz, tapi diakui oleh bangsa Malaysia dan kembali sekarang mengenang tsunami, dan kami di sana berkecimpung di bidang pesawat. Bedanya apa? Anak-anak yang sekolah di bidang pesawat ini para penghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Bayangkan kalau sarjana-sarjana bidang teknik pesawat para penghafal Quran, pilot-pilotnya penghafal Quran, maka selamatlah yang naik pesawat itu menengok rok koyak sampai ke atas. Sekarang kita naik pesawat, lagunya tak lagu-lagu apa, lagu barat. What can I do for you? Jangan benar tak paham tapi semua mengangguk. Nampak, mainkan. Coba kalau pabrik pesawat dibuat oleh alumni pesantren yang hafal Al-Quran. Ini Ustaz mimpi, real, nyata. Ada orangnya di sini. Yang mana orangnya? Nanti. Kalau saya tunjuk sekarang banyak menyerbu nanti. Asli orang Aceh. Anak-anak penghafal Quran disekolahkan di bidang pesawat, akan menjadi pilot pesawat, akan menjadi pembuat pesawat, akan menjadi mengatur manajemen pesawat. Ketika kita masuk ke dalam pesawat, langsung, ladies and gentlemen, kepala buku disenter semen. Terus duduk tenang santai semua, langsung keluar murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Masya Allah, kata kawan. Disangka Masya Allah mendengar ayat tadi, rupanya pramugari keluar mulut. Bawanya putih berasap. Bawanya putih berasap. Mau katanya, iya dikunyah. Rupanya sapu tangan. Bawa sangka roti. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ke depan orang-orang Aceh yang sukses di luar negeri, di Malaysia, di Swedia, di Jerman, akan kembali membangun Aceh, mendirikan daya-daya profesional sehingga casingnya boleh daya, tapi isinya di dalam adalah para pilot-pilot pesawat. Allah Pak Gubernur
gubernur kita bukan cuma bisa memimpin di batas tanah, tapi juga di atas awan pun bisa juga. Ustaz Somad, ada muhafiz Tayyar. Ini gubernur kita ini pilotnya Ustaz Somad. Saya bilang dari gayanya sudah saya yakin saya. Entah kemana saya dibawanya terbang ini. Apa yang dimuliakan Allah, maka jangan lagi berpikir kalau sudah sekolah agama masa depan suram. Saya terus terang sakit hati dengan anak-anak Aceh. Itu hebatnya orang Aceh. Kita bilang sakit hati tetap dia bilang. Ustaz sakit hati kenapa? Anak Aceh beasiswa dari Pemdanya besar minta ampun. Dulu kami kuliah di Mesir, KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh namanya. Dapat beasiswa dari Pemprov Aceh. Setelah pulang-pulang diangkat jadi PNS. Jadi mana? PNS. Jadi mana? PNS. Dinas apa? Dinas Syariah. Apa? Ada dinas Syariah. Ada. Tempat kami tak ada. Luar biasa. Oleh sebab itu maka kenapa Aceh dari dulu dikenal sepanjang masa punya kekuasaan? Karena kekuasaannya merangkul para ulama. Quran diterjemahkan pertama kali ke bahasa Melayu. Kalau tak ada ini orang, tak ada yang tahu terjemah Quran bahasa Melayu. Siapa penterjemahnya pertama kali? Nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafid abad 17-18. Ditulis oleh orang bernama Syekh Abdul Rauf As-Singki. Menulis kitab itu. Sekarang kitab bocah ibu saya, mak saya sampai sekarang masih pegang. Ferukunan Melayu. Pakai fa, Ferukunan Melayu. Masih ada di rumah. Bagaimana cara sholat, bersuci, puasa, Ferukunan Melayu. Setelah diteliti, ternyata Ferukunan Melayu diringkas dari kitab yang tebal. Kitab tebal itu bernama Kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mufti kerajaan Banjar Kalimantan. Dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mensyarah kitab Ferukunan Melayu, diambil dari Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin adalah kitab syarah dari kitab As-Siratal Mustaqim yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, mufti kerajaan Aceh. Belajar fikihnya dari Aceh, belajar tafsir Qur'annya dari Aceh, dan belajar hadis 40 hadis pilihan juga ditulis oleh ulama Aceh. Saya mencari manuskripnya sampai sekarang belum jumpa. Luar biasa. Oleh sebab itu kalau Aceh dikenal bukan hanya tentang kerajaannya. Kalau kerajaan jangan cerita Samudra Pasai, kekuasaan Aceh. Ada seorang raja bernama Sultan Iskandar Muda. Lalu kemudian dia naik perahu menuju kerajaan Malaka. Dua kerajaan besar, kerajaan Samudra Pasai menuju kerajaan Malaka. Lalu kemudian di tengah perjalanan berhenti dia di sebuah tanjung. Lalu menikah dengan seorang perempuan, Siti Selendang Ungu. Hasil pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah sultan pertama kerajaan Melayu Asahan yang sekarang menjadi Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Allahu Akbar. Ini unik. 4 kerajaan Melayu yang ada di Sumatera Utara ketika gonjang-ganjing dipukul oleh Belanda, keempat-empatnya mendapatkan perlindungan dari kerajaan Aceh yang perkasa saat itu. Allahu Akbar. Turun dari Aceh, kerajaan Melayu Langkat. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Deli. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Serdang. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Asahan. Asahan berbatasan langsung dengan kerajaan kami di Riau, Siak Sri Indrapura. Kita sudah punya masa lalu yang gemilang, terbilang, bangga, punya kekuasaan hebat.
tapi kita semuanya cinta kepada kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia 1945 bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan kita tak cinta NKRI, lihatlah merah sorban, ada putih. Inilah dia NKRI. Ini apa? Ini bendera Palestina. Insya Allah Palestina tidak akan dijajah Israel kalau kita punya kekuatan kedaulatan yang luar biasa. Kalau beginilah sholat subuh nanti insya Allah, maka Donald Bebek tak akan merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Potong video pendek ini, kirimkan ke Gedung Putih. Terjemahkan adik-adikku, anak-anakku yang kuliah di jurusan bahasa Inggris Syekh Kuala, kalian terjemahkan Abdul Somad said about Donald Duck. Freedom for Palestine. Lalu kemudian ditonton sama Intel Amerika, ditonton. Who is this? This is Abdul Somad. Oh, dipanggilnya agen CIA. Come here, kill him. Apakah Abdul Somad takut dibunuh? Tidak. Kenapa? Beginilah jamaah yang akan mendoakan keselamatannya. Hidup ini kan pasangannya mati. Berani hidup berarti siap menghadapi mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati aja lah. Apa kita mesti takut? Itu pesan dari Kiai Gontor Darussalam Ponorogo. Jangan kita takut menghadapi hidup, tapi jangan gara-gara berani hidup berani mati lalu balik dari sini bawaannya lampu merah, besok tak ada lagi yang berhenti. Prit! Kau kenapa tak berhenti? Kalau tak mati kata Allah. Oleh sebab itu yang penting kita pikirkan, yang akan kubawa mati ini nanti apa. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya orangnya rajin sholat duha. Sholat duha itu siapapun bisa, anak SD pun bisa, anak TK pun bisa, betul? Tapi kalau kita sudah punya kekuasaan, ibadah kita bukan sholat duha, tapi menolong syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Di mana dia? Melalui dinas syariat. Syariat Islam menjaga. Alhamdulillah, saya tadi sampai di hotel syariah. Namanya tak perlu disebutkan hotel mana, nanti takut jamaah menyerbu ke sana. Bukan mau minta doa, mau selfie. Orang-orang yang berkata bahwa syariat Islam intoleran, syariat Islam mengeliminir minoritas, syariat Islam tidak membuka kesempatan, syariat Islam akan menghambat investasi. Ini mau saya ambil sampel contoh kecil. Di Jakarta juga ada hotel syariah. Tiba-tiba ada orang dari Aceh, suaminya pergi ke Jakarta. Tiba-tiba istri nelpon, "Assalamualaikum Mas." "Waalaikumsalam. Di mana sekarang?" "Di Jakarta." "Tinggal di hotel mana?" "Hotel syariah." Alhamdulillah. Istri mana yang tak senang suaminya di hotel syariah? Selamat dia. Coba contoh kedua. "Di mana Mas?" "Alexis." Nah, sekarang saya mau tanya, mana yang lebih menenangkan dan menyelamatkan? Hotel syariah atau konvensional? Syariah. Siapa yang mengatakan syariah itu merisaukan hati? Yang merisaukan hati syariah berarti orang-orang yang ada di konvensional. Bukan saya jawab. Oleh sebab itu non-muslim pun akan terjaga. Saudari-saudariku yang non-muslim, kau mungkin bukan saudaraku seakidah, sekeyakinan, tapi kau adalah saudaraku satu kebangsaan, sama-sama warga negara Republik Indonesia. Allahu Akbar. Adakah seorang perempuan walaupun dia tidak muslim
tidak muslimah, ada tak seorang perempuan yang mau suaminya diambil perempuan lain? Keras jawaban dari sana. Tidak ada. Dan hukumannya sudah jelas, 70 tahun penjara. Sudah dibacakan langsung oleh Presiden Republik Indonesia 4.000 Masehi. Tidak ada. Siapapun dia. Saya nonton film barat yang dibintangi oleh Buli dan Pati. Ada seorang perempuan miskin, susah tapi cantik, menikah dengan laki-laki ganteng tapi susah, melarat. Lalu kemudian suatu hari ada orang kaya menawarkan dia, maukah engkau do you want to make some esek-esek to me? But I pay you, aku bisa bayar engkau sekian, $3 billion. Maka dia pikir, apalah salahnya, toh sekali pakai prestis. Akhirnya dia pun melakukan hubungan terlarang itu. Tapi ternyata dalam pikiran suaminya tiap hari mengganggu. Kenapa istriku berzina? Kenapa istriku mengganggu? Kenapa? Ternyata dalam naluri laki-laki, dimanapun dia, selalu tidak ingin istrinya diduakan dengan orang lain. Betul? Baru kuat di sini. Jadi ada beberapa pertanyaan itu jawabannya kuat ke sana, kuat kemana? Jadi tidak ada. Makanya kita disuruh banyak makan ayam. Apa hubungannya sama ayam? Karena ketika diletakkan ayam betina 1 ekor, diletakkan ayam jantan 2 ekor, berkelahi ayam jantan sampai tetes darah terakhir untuk merebus ayam betina. Itulah maka Upin Ipin makan ayam goreng. Tapi ketika ada seekor babi betina, dimasukkan 2 ekor babi jantan, mereka tak berkelahi. Kau aja pakai dulu. Dan jangan lupa, saya baru dikirim gambar, ternyata babi jantan melakukan hubungan kelamin dengan sesama babi jantan. Jadi ternyata yang LGBT itu saya hanya menggiring saja ke arah sana. Kalau LGBT diberi penghargaan atas nama human right, kebebasan berekspresi, maka ingatlah, monyet lebih dulu LGBT. Maka LGBT itu sebenarnya itu terlalu keren namanya. Apa namanya? LGBT. Maka nama yang paling layak, paling cocok, saya takut kalau saya keluarkan ini nanti banyak tokoh adat tengku-tengku tersinggung dengan dunia. Janji jangan marah. Janji. Janji. Ya, sudah 3 kali janji, saya yakin tak marah. Mereka tidak layak disebut LGBT. Lalu cocoknya namanya apa? Penggemar lubang tai. Maka ketika disebut itu memberikan menjijikan, kotor, najis, penyakit. Ini orang sakit harus disembuhkan. Betul? Di Ruqyah, jadi ada ketua arsy Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia cabang Riau. Saya ketemu langsung. Kata dia, orang yang kena penyakit ini bisa disembuhkan dengan ruqyah. Saya kaget. Ruqyah itu kan ayat kursi. Iya, dibacakan pada dia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Keluar jin bencong. Rupanya ada juga jin itu yang rupanya banyak jin yang LGBT. Jadi LGBT itu 3. Pertama babi, yang kedua monyet, ketiga. Oleh sebab itu mari kita selamatkan. Kalau nanti ada yang nampak-nampak agak-agak mulai melambai buat program, nama programnya Be a Man. Buat ini tanah lama, buat olahraga memanah, Be a Man.
Buat di situ lambang yang mau dipanah siapa tokoh LGBT. Jeremy Teti. Pakai karate. Kami tak mau pakai karate. Itu import dari Jepang. Lalu bagaimana? Pencak silat dari Aceh. Mantap. Memang awal-awal silatnya agak melambai. Setelah dilatih lama, jadi buat programnya, insya Allah yang mulai agak sana, insya Allah dia akan sehat. Apa takut bilang sehat? Ini orang sakit harus disehatkan. Insya Allah bertambah musuhnya. Insya Allah sama. Yang ini mengamuk, yang ini mau mengamuk juga lagi. Terserahlah, mau caci maki saya di internet, orang saya nggak baca kok. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jalan lain memperbaiki dari serangan-serangan ini kecuali dengan pendidikan. Orang kaya, tanahmu luas, kebunmu banyak, kau mati tidak bawa harta, yang kau mati akan kau bawa hanya iman dan amal soleh. Rupanya mendengar ceramah saya tadi ada satu orang tersentuh, datang dia ke Masjid Agung Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau. Ustaz Somad, aku bukan main tersentuh mendengar ceramah kau itu, maka aku merasa hartaku ini tak ada yang akan kubawa mati, maka ini kuwakafkan tanahku 1 hektar untuk buat sekolah, silakan ambil dulu fisabilillah. Allahu Akbar. Saya pun senang menerimanya. Insya Allah kita akan buat. Saya tanya, lokasinya di mana Pak? Di Langsa. Saya tinggal di Pekanbaru, dia wakaf tanah di Langsa. Akhirnya saya teleponlah Ikat. Assalamualaikum Ikat. Apa Ikat nih? Ikatan Alumni Timur Tengah. Ini ada orang Langsa ngasih tanah, maka kalian buatlah sekolah. Kita tak lagi berpikir santri sampai sejauh mata memandang ramai. Kalau ada yang mampu silakan. Tapi kita buat 3 lokal. Tadi kami ketemu alumni Darul Arafah, alumni tahun 1992, alumni tahun 1996, alumni tahun 2002, alumni Ustaz Somad tamat sana, pernah singgah sebentar. Lari dari mana? Jangan buka situ. Engkau memang bukan ustaz saudaraku, kau tentara, tapi kau dulu pernah di pesantren, pernah dididik, berhasil pendidikan itu, kau selamat dari narkoba, kau selamat dari zina. Sekarang kau balas cintamu pada pesantren, kau buat pula 3 lokal SMP IT. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, masukkan 5 pelajaran agama, Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Kau saudaraku, sekarang kau tidak ceramah, tapi kau sekarang jadi bisnismen. Ini tamat pesantren nih Ustaz Somad. Apa bisnisnya sekarang? Tanam kurma. Apa? Tanam kurma di Aceh? Ya. Ternyata 1 batang sawit menyedot minyak, menyedot air sehingga kering. Yang dulu tempat kita nangkap ikan waktu kecil, sekarang air sudah kering akan menjadi gurun pasir. Dan 1 kilo sawit cuma 2.000 perak paling mahal. Sementara 1 batang kurma kau tanam, 1 kilonya kalau kurma ajwa sampai 80 rial, lebih kurang 250.000 1 kilo. Maka sebatang kurma lebih untung daripada 1 hektar sawit. Betul? Bilang aja betul untuk menyenangkan hati saya. Dan yang menanam itu orang Aceh. Di mana pohonnya? Cari sendiri. Kau sudah bisnismen saudaraku, duitmu sudah banyak, maka kau wakafkan buat 3 lokal. Nanti adik-adik kita dari Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, alumni-alumninya tarik, maka kau sudah bisa menghidupi 5 sarjana, tak lagi ada pengangguran. Bagi yang sekolah-sekolah umum bisa masukkan, biayanya di mana? Honda. Kenapa bukan Yamaha? Honda itu honor daerah. 20% biaya pendidikan, itulah amal soleh. Jadi anggota DPRD amal solehnya bukan baca Yasin. Amal solehnya adalah
mengunggulkan program-program keislaman. Betul? Kita mempan lagi dengan alhamdulillah baca Yasin sambil streaming pula nih. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu bukan amal pejabat, amalnya adalah yang bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kepala BPN, Badan Pertanahan Nasional, saya Kepala BPN Kanwil Provinsi Riau dengan ini menyatakan bahwa seluruh surat-surat masjid dan musola, bapak-bapak, ini hari ulang tahun BPN, seluruh pengurus musola, pengurus masjid, besok datang ke kantor saya, buat surat tanahnya gratis. Dia ngomong begitu Kanwil BPN, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. Asalnya dari mana? Orang Aceh. Biasanya ulang tahun di hotel, pakai nyanyi dangdut, tapi dia buat di masjid. Di mana Ustaz Somad ceramah? Di Masjid Raya, didirikan oleh Sultan Abdul Jalil pada tahun 1762, Kota Pekanbaru, dari Siak Serindrapura. Nanti pas jadwal Ustaz Somad, semua pegawai BPN kita akan ke sana dan kita akan buat tablik akbar pengajian. Saya pun ceramah. Judulnya apa? Tanah. Lalu kemudian disitulah diumumkannya. Disitulah baru beda amal antara orang punya kuasa dengan rakyat jelata, bukan jelati. Oleh sebab itu maka ada amal-amal siapapun yang bisa melakukannya, tapi ada amal-amal khusus. Makanya yang pertama masuk ke surga itu nanti yang dapat naungan sab'atun, ada 7 golongan. Yuzilluhumullah, mereka dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama dapat naungan bukan Abdul Somad, tapi yang pertama dapat naungan siapa? Al-Habib Novel Al-Idrus. Allahu Akbar. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Al-Imamul Adil, presiden yang mana? Itulah maka orang berebut-rebut menjadi penguasa. Kita husnuzan. Kenapa? Karena ingin masuk surga dengan amal menolong agama, bukan menolong Abdul Somad. Tapi Aceh luar biasa menghormati ulama. Belum pernah satupun bupati, gubernur, wali kota, camat, RT RW menyebut dalam pertama pembukaan ceramahnya seperti pembukaan gubernur Aceh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus somad. Itu tak lama sesudah itu saya buka HP, ada pula yang ngirim gambar Alphard warna putih. Di bulatnya kasih lingkar, rupanya platnya BL1 Puas. Ustaz Abdul Somad. Insya Allah luar biasa, langsung saya simpan betul. Baik yang dimuliakan Allah SWT, lama hidup banyak dirasa, jam berjalan banyak ditengok, banyak perjalanan ini macam-macam ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami yang ibu-ibu ni amal kami apa Pak Ustaz? Kami kan mau masuk surga. Ibu cukup memakai telunjuk ibu untuk apa? Menyelamatkan anak-anak gadis. Jilbabmu mana? Baju panjangmu mana? Kau pulang sama siapa? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Jangan takut sama anak. Bapak pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tulang langgang, lintang bukang. Yang membesarkan anak itu ibu. Maka kalau sudah ibu diam aja nonton TV, kiamat sudah terjadi. Lebih parah daripada tsunami. Ma, pergi sama pacar dulu ya. Pergilah waktu tsunami. Masih ada nonton sinetron.
Tiba-tiba HP anak tadi tinggal di rumah. Tinggal. HP siapa ini? Jangan-jangan HP kamu atau HP anakku? Tes dulu lah, di miss call-nya lah HP anaknya tadi. Keluar nama, bukan nama dia, security kejam. Ibu jangan tersinggung, demi menyelamatkan anak, buah hati belayan jiwa, jangan sampai dia dirusak narkoba, pergaulan bebas, zina. Anak-anak lajang, anak-anak muda, padahal ini malam libur ini. Anak-anak muda yang datang tadi jadi mengkerumuni dari mobil. Anak muda, kalau orang tua mana bisa dia ngejar mobil batu lah. Anak muda yang mengejar itu, Masya Allah, luar biasa. Ini pastilah ibu-ibunya solihah, Masya Allah. Dan pasti pula ibu-ibu yang melahirkan anak ini pasti ibu-ibu perempuan. Kalau ibunya laki-laki mana mungkin hamilnya? Ana Rahman, aku ni Rahman. Saqattur rahim, aku ciptakan rahim. Wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diciptakan dari nama. Sehebat-hebatnya laki-laki itu, hebat-hebat semua yang dibanggakan. Datang dari Brunei, dari Salam, dari Thailand, dari Yaman, hebat-hebat semua. Apalagi yang itu, itu tapi tidak ada dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang diciptakan dari Asmaul Husna. Tapi ibu-ibu yang katanya lemah, yang katanya di belakang, ada satu tubuhnya diciptakan dari Al-Asmaul Husna, namanya kantong tempat janin dalam perut perempuan. Itu hanya ada dalam perut perempuan. Masalah wajah bisa operasi. Ada namanya lady boy. Lady boy, muka lady, betis boy. Muka dipermak. Ada musyawarah lady boy internasional di Bangkok. Tapi ada satu yang tak bisa diciptakan oleh pakar medis sampai hari ini. Apa dia? Menciptakan rahim. Makanya kalau ada perempuan diponis oleh dokter, ini rahimnya harus dibuang, harus steril, karena kalau tetap nanti ibu melahirkan, resikonya akan mati. Maka si perempuan pun melelehkan air mata menangis. Aku nggak bisa hamil lagi. Suaminya senyum. Tiba-tiba dibawa ke rumah sakit satu lagi, karena tak yakin, tak percaya, diperiksa oleh dokter yang lebih serius, spesialis. Ternyata rahimnya tidak bermasalah, cuman alatnya kemarin salah. Sekarang si ibu tersenyum, suaminya pula gagal lah sudah. Tapi alhamdulillah pasal-pasal itu sudah diatur oleh Pak Presiden. Masya Allah, itulah indahnya kalau mendapatkan presiden yang soleh. Semua diaturnya. Bahagia semua malam ini, insya Allah. Cuman menunggu 4.000 Masehi. Tapi tak apa-apa, anak-anak cucu kita insya Allah merasakannya. Amin. Ana Rahman, aku Rahman, maka aku ciptakan rahim. Di dalam rahim itulah tempat yang paling adem, tempat paling nyaman. Belum ada bayi-bayi di Afrika Utara keluar karena kepanasan. Walaupun cuaca di Afrika itu dua, panas dan panas sekali. Dan belum ada pula bayi-bayi di Kutub Selatan tiba-tiba keluar dalam bentuk es batu. Kenapa? Karena tempat yang paling nyaman di dalam. Dan ibu bapak bisa bayangkan, seandainya tak ada rahim, maka anak itu bercampur sama sambal belacan. Maka sekarang kalau kita lihat dari makhluk yang diciptakan dari Asmaul Husna, mana yang lebih mulia? Laki-laki atau perempuan? Suara ke sana. Ya Rasulullah, ya izinkan aku mati syahid, karena kalau aku mati syahid tidak akan merasakan sakaratul maut illa kalqas, seperti cubitan pada tangan. Kalau aku mati syahid, maka aku tidak akan merasakan azab kubur.
Kalau aku mati syahid, aku tidak akan merasakan hisab, langsung masuk ke dalam surga. Sedangkan yang lain transit. Izinkan aku mati syahid. Apa kata Nabi? Alaka min ummin, ibumu masih hidup, emakmu masih ada? Kata dia, na'am ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ilzam rijlaiha, urus tapak kakinya, falakal jannah, maka kau dapati surga di sana. Maka ibu-ibu ke tempatnya luar biasa. Dalam tubuhnya ada makhluk dari Asmaul Husna, dan di bawah tapak kakinya ada surga. Saya bolak-balik menasihati anak saya, kau harus patuh sama aku, karena di bawah tapak kakiku ada surga. Mana ada dalilnya? Tapi ibu-ibu luar biasa. Tapi di balik keutamaan itu ada tanggung jawab menyelamatkan anak-anak kita. Jangan kasih dia duit banyak beli gadget. Bapak cuma kasih duit, nih duit. Tapi duit banyak beli gadget, beli gitu, beli motor. Dibelilah motor sampai 60 juta. Kenapa digergaji? Oh, tiap dihidupkannya. Imam-imam masjid kehilangan ayat. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kata jamaah, mampus lah. Makin dipakai ngebut ke sana. Oh, mati. Yang satu memang selamat, bawa anak gadis sana, pergi sini, ngebut sana, ngebut sini, masuk angin. Oh. Akhirnya dinikahkan juga oleh Pak Kua. Pak Kua, tolonglah nikahkan anak kami ini, sudah begini semua. Pak Kua ada yang mau bicarakan 4 mata. Kata Pak Kua, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa? Menikahkan anak dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan hampa. Tangan tak lagi lembut, senyum tak lagi ada. Kunikahkan engkau dengan anakku. Tunai. Kita yang muncul sendirian. Nauzubillah. Padahal semestinya ini anak kita, kasih sayang kita, buah hati belayan jiwa kita. Maka kita selamatkan mereka. Di mana menyelamatkannya? Engkau boleh jadi pengusaha, engkau boleh jadi penguasa, engkau boleh jadi bisnismen, tapi kau tetap punya lembaga pendidikan. Guru-guru kau terima, anak-anak semangat. Meninggal dunia kita, insya Allah berjumpa dengan yang dulu meninggal 13 tahun yang lalu, bersama dalam Jannatul Firdaus bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas jam 12. Tadi dimulai jam 11, ditutup jam 12, 60 menit. Nanti jam 4, jangan lupa jam 4 kita akan sama-sama ke Masjid Raya, karena kita akan tahajud dipimpin oleh Imam Agung, Imam Besar Masjid Raya. Lanjut dengan muhasabah, sholat subuh berjamaah. Apa tanda pengajian malam ini berhasil? Kalau sholat subuhnya nanti sebanyak ini juga. Jangan acara maulid, ya anana, ya anana, ya anana, ya anana. Bangun subuh jam 8. Maulid semangat. Bangun jam 8. Ya anana, ya anana. Tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu. Usalli fardhu subhi. Rak'ataini. Allahu akbar. Datang maknya ngintip dari balik jendela. Alhamdulillah, anakku sejak rajin ikut pengajian solawatan ini, masya Allah, sampai salat duhanya pun berbunyi. Allahumma adina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Ustaz Somad, ya boleh nanya Ustaz? Boleh. Kira-kira sholat duha yang pakai kunut mazhab apa ya? Selama masih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, maka masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan saling menyalahkan.
tapi tidak ada 4 mazhab ini mengatakan sholat duha pakai kurung. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, FPI, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Naqsabandi, Syatari, semuanya sepakat bahwa sholat subuh wajib. Betul? Tapi masalah teknisnya, yang NU Perti lafaz niat di mulut, usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allah. Enggak usah lain. Masalah pakai usolli sah, masalah tak pakai usolli sah. Kalau antara usolli tak usolli berkelahi, yang ketawa yang tak selain. Nah, masalah ibtidah, Muhammadiyah mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Datang pula orang NU mau menunjukkan NU-nya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Preman di tengah belum hafal ibtidah. Allahu Akbar kabira sah, yang baca Allahumma ba'id sah, yang tak pakai ibtidah sama sekali terlalu. Apa ibtidah? Bismillahnya macam-macam. Kalau mazhab Syafi'i jahar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kebetulan juara musabaqah. Tapi kalau mazhab Hambali enggak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sedangkan Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sepakat keempat mazhab bahwa Fatihah rukun solat, kalau tak dibaca batal solat. Dan tidak ada mazhab yang berkata langsung Allahu Akbar qul huwallahu ahad. Jadi ada perkara-perkara yang kita sepakati dan ada yang kita ikhtilaf di sana. Saya kuliah di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Maroko Maliki. Mazhab Maliki, kalau tak percaya sama saya, tanya sama sahabat-sahabat saya yang dari Aceh. Ada namanya Ustadz Furqon Amri, kawan saya. Ada namanya Ustadz Mukni Affan, kawan saya. Ada namanya Ustadz Fakhrul Rozi, kawan saya. Ada namanya Ustadz Nur Khalidin, kawan saya. Tanya sama 4 ustadz nih, mana tahu ada yang ragu karena wajah saya tak jelas. Lalu kemudian tanya, apa betul Maroko itu mazhabnya Maliki? Ya, bagaimana di sana? Sampai sekarang Raja Maroko kalau sholat tangannya lepas. Allahu Akbar. Tak pakai bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Mimnya pendek karena bacaannya Warsh. Maliki Yaumiddin. Bacaannya Warsh. Alladzina yuqimuna as-shalah. Kita alladzina yuqimuna as-shalah. Kita wa yu'tuna zakat, ya wa yu'tuna zakat. Kita walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita walam yakul lahu kufuwan ahad. Andai saya bawalah model begitu ke masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Betul apa salah? Betul. Itu betul. Tapi saya sudah merusak aturan mazhab karena di Pekanbaru itu mazhabnya Syafi'i, kerajaan Siak Sri Indrapura akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, fikih Syafi'i, sedangkan tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Tiba-tiba Abdul Somad pulang bawa mazhab Maliki. Ini bukan masalah salah nggak salah, tapi tidak sesuai dengan etika bermazhab. Kalau sudah di situ mazhab Syafi'i, maka jangan menyalahi mazhab Syafi'i. Andai saya buat Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Menimbulkan keresahan di antara sesama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai gara-gara membahas khilafiyah ini sudah tuntas di dayah-dayah kita. Di dayah mereka mulai belajar matan Abi Suja, Kifayatul Akhyar, Fathul Qorib, sampai Mahalli, sampai kitab-kitab besar, sampai Al-Umnya Syafi'i, Radhatul Talibinnya Imam Nawawi. Khatam sudah mereka. Itu orang di dayah. Penguasaan turasnya mantap, nahunya, sorobnya, ma'aninya, mantiknya, balaghahnya, bayannya. Sedangkan yang kuliah di Al-Azhar, yang kebetulan tidak dari daya, pondok modern, mungkin menguasai kitab-kitab kontemporer, kitab Syekh Yusuf Al-Qardawi, kitab Syekh Ali Jum'ah, kitab Muqarrar Diktat Al-Azhar, saling melengkapi, jangan saling ejek-mengejek, jangan saling salah menyalahkan, maka insya Allah terwujudlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap-siap, pulang ke rumah, tidur, setel jam 4, 3:30 langsung kita ke masjid untuk sholat. Jam malam ini karena tidurnya agak lambat, cuma 3 jam setengah, jam 1, jam 2, jam 3, jam 3:30 langsung bangun ke masjid raya. Maka setel jam 2, 1 jam ting, 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 ting. Tak juga bangun, yang satu lagi bang pakai lagu mati, lagu Pasarun. Bagi bapak-bapak, anak-anak muda yang lagunya lagu pop. Adapun yang sudah tua, lagu Bila Isra'il biasa terwujud di pembaringan sekujur tubuh. Tak juga bangun, belikanlah rafaat yang satu. Pukul kan ketinggal kelompang tak juga bangun, kayu juga dan apa. Rahimallahu mar'atan, Allah merahmati seorang perempuan. Bagaimana? Perempuan yang bagaimana? Perempuan yang bangun di tengah malam, lalu dia ambil air, dipercikkannya ke wajah suaminya. Oh my darling, oh my dear. Tak juga bangun, diambilnya semprot losmen. Itu hadisnya dipotong, dipangkal hadisnya rahimallahu mra'an, Allah merahmati seorang suami. Jadi suami dulu, Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya. Nanti suami yang duluan bangun jam 3:30, diambilnya air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru nikah bulan kemarin, wake up man. Kemana kita bang? Ke masjid raya lah, kemana lagi? Kan lagi bilang Ustaz tadi 3:30 bangun. Ayo, go, pergi dah. Dan bila ke sana sholat bersama, masya Allah. Kalau dapat suami somat, dapat suami soleh. Tapi kalau dapat suami Fir'aun, ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan materialisme, carilah anak-anak lajang yang datang malam. Itu yang ambil sendal kemana? Baik wajahnya, di mana rumahnya, nanti jadikan itu suami. Saya sudah banyak berkenalan dengan jamaah. Ustaz Somad, rumah kami besar, 2 lantai, mobil mewah, duit tak putus tapi tak ada kenikmatan Pak Ustaz. Suami tak sholat, raja tidur bersama babi hutan. Nah, ibu punya anak kaya, megah, mewah, duit banyak. Berapa lama menikmati hidup ini? Waktu umur 25 betul, 25, 35 ingin gelang besar, rantai besar, cincin besar, subang besar, anting besar, gigi pun emas.
Tapi begitu kita sudah mulai 40, mulai rindu kepada akhirat, mulai ingin mengaji, menengok suami tak solat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayah saya menceritakannya. Oleh sebab itu maka pilihlah calon menantu-menantu yang soleh-soleh. Di Tembilahan Indragiri Hilir Riau sana ada remaja-remaja menuliskan di jaket mereka, pejuang subuh. Oh mantap, pejuang subuh. Zuhur tak pernah juga. Maksudnya subuh, sedangkan subuh yang berat aja dia datang, apalagi zuhur. Anak-anak muda, oke, dikejar mereka. Saya pulang dari masjid, masuk mereka ke dalam tuan rumah. Mau apa? Buatkan video pendek, Ustaz. Untuk apa? Like and share. Mantap. Inilah dakwah anak-anak muda. Kalau orang tua dakwahnya ceramah, ibu-ibu dakwahnya ngajak. Anggota DPR ngajaknya dengan kalau ke atas 2M tuh. Kalau ke bawah, entahlah. Entah dapat dan tidak. Inilah yang menolong agama Allah. Tapi ada orang yang tak ceramah, dia diam aja. Tak pernah ceramah, tapi dakwah dia ditonton beratus ribu viewer. Dari mana? Kerjanya motong-motong video itu. Potong, upload, potong, upload. Buat judul, siapkan tisu, meleleh air mata. Anak-anak muda ini luar biasa. Kalian yang kuliah di Fakultas Sains Teknologi, terus ini berapa kamera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masya Allah, tak hidup tak tidak. Insya Allah, siap-siap. Ibu-ibu pun sudah siap pulang nampaknya, mau membangunkan suami. Kita juga semuanya bersiap. Mohon maaf atas segala kesilapan. Banyak cakap saya ini tak berkenan di hati tuan-tuan guru, para tengku, alim ulama, pimpinan daya, santri-santri. Abdul Somad, hamba Allah yang baik, yang selama ini kita bertatap muka di alam gaib. Hari ini kita di alam nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.